Halo semua, perkenalkan aku Yuyun. Kali ini akan membahas tentang Fujifilm Decision Making. Terdapat 4 pokok bahasan, yaitu pertama Fujifilm Company Profile, kedua pengertian Decision Making, ketiga Decision Making Strategi, dan yang terakhir Decision Making Result. Fujifilm Holdings Corporation atau lebih dikenal dengan Fuji merupakan sebuah perusahaan multinasional Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang, didirikan pada tahun 1934. Saat ini Fuji beroperasi di bidang healthcare and material solutions, document solutions, dan imaging solutions. Adalah serangkaian langkah yang diambil oleh seseorang untuk menentukan pilihan guna memenuhi kebutuhannya dari berbagai macam alternatif. Dalam konteks bisnis, pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh para manajer dalam sebuah perusahaan untuk menentukan alternatif tindakan yang harus dilakukan. Decision Making Strategi dibagi menjadi dua, yaitu Intended Strategi dan Realized Strategi. Intended Strategi adalah rencana atau strategi awal yang ingin dilakukan oleh organisasi. Sedangkan Realized Strategi adalah strategi yang dijalankan oleh organisasi yang mana bisa berbeda dengan rencana awal atau Intended Strategi apabila mengalami perubahan, dan jika tidak maka keduanya akan sama. Intended strategi dari Fuji adalah dengan berfokus pada bisnis digital, dimulai dengan melakukan investasi keuntungan dari penjualan film ke dalam teknologi digital dan mencoba melakukan diversifikasi ke wilayah baru. Berbeda dengan intended strategi, realized strategi Fuji adalah dengan masuk ke bisnis baru. Hal ini dikarenakan di akhir tahun 2000 bisnis yang diperkirakan bisa bertahan hingga 15-20 tahun ke depan terjun bebas. Decision result atau hasil dari keputusan dibagi menjadi dua, yaitu good decision dan bad decision. Decision adalah keputusan yang dibuat di mana pembuat keputusan memahami sepenuhnya penyebab, tujuan, serta tindakan alternatif dari keputusan yang diambil. Sedangkan bad decision adalah keputusan yang dibuat secara tidak rasional dan tanpa pertimbangan yang matang sehingga bisa menimbulkan dampak negatif. Keputusan yang diambil oleh Fuji untuk memasuki bisnis baru berhasil dan bisa disebut sebagai good decisions karena dalam pengambilan keputusannya Fuji memahami dengan baik penyebab, tujuan, dan alternatif yang dibuat. Hal ini yang menjadi alasan mengapa Fuji bisa bertahan hingga saat ini sedangkan pesaingnya, Kodak, mengalami kebangkitan. Saat ini penyumbang penghasilan bagi Fuji adalah Healthcare and Material Solutions sebesar 44%, Document Solutions 42%, dan yang terakhir Photo Solutions 14%. Berbeda dengan Fuji, Kodak yang merupakan pesaing dari Fuji, mengalami kebangkrutan pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena Kodak terlalu puas dengan apa yang sudah diraih. Keputusan yang diambil oleh Kodak dikategorikan sebagai bad decision yang mana dibuat dengan kurang rasional karena Kodak tidak mengembangkan teknologi baru dan juga terlalu puas dengan penilaian dari Rochester yang menyebabkan perusahaan buta untuk berinovasi pada teknologi lain. Itu dulu ya untuk penjelasan tentang Fujifilm Decision Making. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.